Halo, halo. Hari ini gue mau membuat sebuah video sekitaran 5-7 menit untuk tugas materi kuliah marketing digitalization gue. Penekan sebelumnya, nama gue Arik Naufal. Hari ini gue mau menjelaskan setidaknya 2 jurnal ilmiah yang sekarang ini mungkin sangat relevan ya. Kedua jurnal ini membahas tentang AI pada pengaplikasian marketing, dan yang kedua tuh marketing attribution. Jadi itu sejenis lebih marketing attribution tuh cara mengukur efektivitas sebuah marketing gitu. Nah, efektivitas strategi pemasaran terutama gitu. Dan gue mau bahas pertama itu jurnal yang bernama Artificial Intelligence Application for Marketing, a literature based study, yang ditulis oleh Abid Halim dan timnya, yang diterbitkan di International Journal of Intelligent Networks tahun 2022. Secara umum jurnal ini tuh membahas tentang pengaplikasian AI dalam peran aktifnya dalam sebuah dunia dalam marketing saat ini. Terutama AI itu sangat membantu sekali zaman sekarang itu kan, perkembangan yang sangat pesat dan sangat membantu sekali dalam dunia marketing. Jadi itu marketer terutama itu jadi lebih fokus kepada lebih fokus lagi di lain hal terutama gitu kan, karena terbantukan dengan AI ini. Gunanya AI di marketing itu salah satunya itu mempersonalisasikan pengalaman pelanggan, terus mengotomatisasi pengambilan keputusan, dan terakhir itu meningkatkan efektivitas kampanye digital. Contohnya gini, AI itu bisa memasarkan ngasih ads gitu kan, Google Ads terutama gitu kan, di tempat dan waktu yang sangat cocok gitu loh. Jadi itu dia bisa memprediksikan misalnya pelanggan A gitu kan, dia tuh tahu itu pelanggan A ini kebiasaan itu jam berapa, waktu kapan dia itu bakal ngeklik suatu barang gitu kan. Dengan itu tadi, dengan konten yang paling menarik mereka akan AI kasih gitu kan. Misalkan dengan AI membaca data pelaku gitu. Jadi kayak misalnya itu kan, sebelum kita misalnya masuk ke sebuah website, contohnya Lazada ataupun Tokopedia dan sejenisnya, itu kan biasanya kalau di website itu kan kita ada suruh diizinkan buat cookies. Nah, dari cookies itu biasanya data kita yang bakal terbaca gitu kan. Dari situ dia bisa memprediksikan bagaimana kita sering ngeklik tuh, kita ngeklik barang apa gitu kan, dan kita tuh cenderung ngeklik barang-barang apa, dan hal-hal sebagainya. Itu pattern-pattern itu tuh dikumpulkan oleh AI. Dan makanya kalau misalnya kita udah sering lama main Tokopedia dan Shopee, itu biasanya kan tiba-tiba barang yang kita sering klik tuh muncul aja langsung di homepage kita gitu kan. Nah, itu tuh salah satu pengaplikasian AI terutama di dalam dunia marketing gitu kan. Jadi barang-barang yang cocok yang sering kita klik, interest lah kita dengan barang itu bakal dikasih terus tuh sama AI dengan bantuan AI. Dan juga itu bisa memprediksikan tren ya, salah satunya. Jadi kayak itu tadi, produk apa yang sedang naik daun dan turun gitu kan, segmen pasar potensial yang mana gitu yang sekarang lagi tren, itu sama AI juga kita bisa dibantu gitu dengannya gitu. Dan lebih kerennya lagi tuh, beberapa perusahaan bahkan bisa melakukan face recognition menggunakan AI untuk membaca ekspresi wajah gitu. Jadi kayak ya gak aneh gitu kalau misalnya wajah kita tuh sudah ada di website mana di dunia maya sekalipun gitu, karena AI itu tadi dia bisa mengenal wajah, ekspresi kita, apa istilahnya itu ya, micro expression lah terutama itu kan istilahnya. Jadi itu ya, itu tadi kita bisa dilihat tuh, kita misalnya kita ngeliat barang ini, wah kita kelihatan tuh dari kamera kita gitu ekspresi kita seperti apa. Dan dari situ dikumpulkan datanya sama AI. Ya agak serem sih, cuman ya mau gimana lagi Ran. Kalau yang bisa yang bahas dalam jurnal yang nomor 1 ini terutama ada machine learning, natural language processing, dan computer vision untuk mengenali gambar. Computer vision itu untuk mengenali gambar atau objek itu. Dan salah satu juga ya itu bisa mengsegmentasikan pelanggan, terutama dynamic pricing dan analisis kompetitor, hingga ya intinya bisa melakukan apapun yang bisa membantu kita dalam misalnya sebagai marketer untuk mengetahui inilah apa yang ingin kita ketahui.
Nah, kesimpulannya itu ya bahkan bukan cuma alat bantu. Jadi inti strategi pemasaran masa depan itu juga bisa membantu kita untuk membuat sebuah eh, keputusan decision making yang penting gitu loh. Misalnya untuk bisa memasarkan produk kita gitu kan. Dan bagian yang kedua tuh gue mau menjelaskan tentang taxonomy of marketing attribution. Jadi membahas marketing attribution, cara efektivitas, bagaimana cara efektivitas untuk memasarkan produk gitu kan. Jadi itu ditulis oleh Dimitros Burhalis dan Catherine Volchek. Jadi membahas tentang itu marketing attribution, channel pemasaran, terutama channel itu ya kayak kita menggunakan channel pemasaran itu seperti Google Ads, terus Instagram Ads, di Meta segala macam gitu kan, ataupun email gitu kan. Itu salah satu beberapa channel marketing yang bisa digunakan, yang biasa digunakan. Nah itu tuh AI apa namanya, biasanya bayangkan orang pelanggan tuh iklan produk gitu kan, dia tuh pengen tahu marketing channel mana yang paling efektif buat menawarkan suatu produk ke customer gitu kan. Di situ ada patternnya, ada pattern apa namanya, awareness pertama tuh pokoknya, dan kedua itu interest gitu kan, jadi interest tuh. Terus yang ketiga tuh biasanya langsung intent to buy gitu kan, closing lah. Nah, misalnya beberapa pelanggan tuh melihat produk gitu kan di Instagram, lalu dapat email promo, terus akhirnya beli produk setelah Google Ads. Nah ini marketing attribution menjawab channel mana sih yang paling berperan dalam membawa pelanggan ke tahap pembelian itu, gitu kan. Jadi di situ tuh bisa diatur lah strategi bagaimana channel ini nih yang paling ampuh untuk mengambil pelanggan, membuat pelanggan untuk membeli gitu kan. Jadi tuh dari data itu tuh pokoknya intinya jurnal itu tuh penulis terus membuat sebuah taksonomi atau klasifikasi metode marketing attribution. Nah ini salah satunya tuh single touch attribution, hanya memberi kredit ke satu channel saja. Jadi itu biasanya yang pertama atau terakhir disentuh pelanggan. Itu misalnya kita 3 ads nih, pakai menggunakan pertama Instagram ads, muncul nih awareness kan kita, ada produk ini ternyata. Terus yang kedua Google promo, dikirim ke email, bukan email promo gitu kan, dikirim ke email kita. Kita jadi penasaran banget tuh, langsung kita lihat di bisa pas kita buat Facebook, pakai Facebook ada Facebook Ads, langsung kita klik tuh, langsung pengen beli langsung. Nah itu tuh kalau single touch itu dilihat dari yang terakhir dan pertama gitu kan, itu dikasih poinnya, attributionnya. Yang kedua itu multi touch attribution, menyebarkan nilai secara proporsional ke beberapa channel. Jadi kalau pelanggan melihat 3 iklan sebelum membeli, semua itu berhitung berdasarkan perannya gitu kan. Dan terakhir yang ketiga itu fractional and incremental attribution. Fractional attribution hanya membagi nilai ke setiap touch point, sementara incremental attribution memperhitungkan efek gabungan dari seluruh urutan touch point. Jadi itu intinya ya lebih apa ya istilahnya tuh bahasanya, ya seperti itulah. Ini kan 8 menitan ya udah sekarang. Yang itu tujuannya itu yang pertama memahami perilaku konsumen di setiap tahap customer journey gitu. Kedua mengalokasikan anggaran iklan secara lebih efektif. Jadi biar yang lebih efektif itu kita anggarkan lebih gitu kan ya, channelnya yang lebih efektif untuk mengambil pelanggan gitu kan. Terus yang ketiga tuh mengambil keputusan yang bias dan tidak tepat. Dan begitu perusahaan bisa meningkatkan ROI, return on investment, dari strategi marketing mereka gitu kan. Ya dari kedua jurnal ini ya bisa disimpulkan bahwa pertama ya menunjukkan bahwa AI dan marketing attribution itu adalah dua hal yang saling berhubungan satu sama lain. Membantulah marketer untuk memasarkan produk mereka gitu kan, terutama AI memberikan kekuatan untuk mengeksekusi strategi marketing secara otomatis gitu kan. Jadi kita tuh nggak terlalu banyak pusing dengan hal-hal pretel-pretelan, ada AI yang membantu kita. Dan kedua, marketing attribution itu membantu mengevaluasi strategi tersebut, channel mana yang berhasil, mana yang harus ditingkatkan gitu loh, dan bagaimana customer journey itu terbentuk. Bisa jadi kan ada satu channel bisa kita pakai Google Ads atau ya Google Ads terutama saya tuh kan Google Ads nggak terlalu yakin apakah ini bugs atau suatu
virus yang apa sih namanya tuh, phishing lah, ada sekitar apa istilah phishing yang biasa digunakan dalam kecurangan ataupun penipuan gitu kan. Orang banyak yang klik sembarangan terus tiba-tiba mereka dihantarkan dengan ke website yang tidak jelas gitu kan. Kalau saya sih Google Ads agak kurang yakin bahwa itu beneran produk beneran gitu kan. Biasanya itu ya dari situ kan tahu, oh misalnya si Arik ini produk kalau misalnya dimasarkan di Google Ads kurang mau beli dia gitu, coba pasarkan di Facebook atau di Instagram lebih meyakinkan dia lewat ini. Nah kayak gitulah intinya. Nah ya intinya kalau misalnya kita kombinasikan dua cara ini ya sangat jitu lah intinya untuk memasarkan produk kita. Ya segitu dulu lah ya dari pembahasan dua jurnal ini, sesingkat-singkatnya. Udah 10 menitan. Terima kasih.